Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil adzim azim. Amma ba'd. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan yang kedua ini tiada lain saya akan menyambungkan dari seri yang ke-1, yang dimana di akhir pembahasan seri yang ke-1 saya membahas tentang tema, tentang judul, yang dimana judulnya yaitu dengan Al-Quran kita menguasai daya batin yang disebut naluri, intelektual atau kecerdasan, dan intuisi, untuk membangun bangsa yang bijaksana, untuk membangun bangsa yang toleransi. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dalam penelitian tentang kehidupan batin manusia, tentang kehidupan jiwa manusia, para ahli banyak membuat metode, banyak membuat cara untuk mengetahui, untuk mengungkapkan kehidupan batin manusia itu, untuk diketahui agar para ahli mampu menguasainya, menuntunnya, mengarahkannya kepada jalan yang Tuhan ridhoi. Dan namanya pula istilah nama tahapan batin bermacam-macam, tergantung bahasanya yang para ahli miliki itu. Namun kita sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa Melayu mungkin tidak asing lagi dengan bahasa yang disebut batin naluri, batin intelektual dan kecerdasan, dan intuisi. Saudara-saudari yang Allah muliakan, jadi di situ kita nanti akan mengetahui apa yang disebut naluri, apa yang disebut batin intelektual dan kecerdasan, apa yang disebut intuisi. Bagaimana prosesnya, reaksi-reaksinya yang disebut batin naluri, dan bagaimana alat-alatnya yang berada di dalam batin intelektual dan kecerdasan, dan bagaimana prosesnya ketika intuisi itu menjelma kepada seseorang. Saudara-saudari yang Allah muliakan, kalau nama itu tidak begitu penting. Yang terpenting adalah kita mengetahui kehidupan batin itu, bahwa kehidupan batin itu penuh misteri yang harus kita ketahui. Dengan kita, tujuan untuk mengetahui itu adalah untuk kita bisa memperbaiki hidup kita. Saudara-saudari yang Allah muliakan, karena dengan kita mengetahui kehidupan lahir dan batin kita, tentunya kita akan bisa memperbaiki hidup kita itu. Karena kalau kita tidak mengetahui, mana mungkin kita bisa memperbaikinya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan semesta alam, dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan kelebihan yang sempurna. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di ayat mana itu, di surah mana itu nanti kita akan membukanya. Namun di sini, sebagaimana di dalam Al-Quran, surah Fussilat, surah yang ke-41, Fussilat adalah yang dijelaskan. Fussilat adalah surah yang ke-41, ayat 53 dan 54, di situ diterangkan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala hal sesuatu? Itulah. Jadi di situ Allah berfirman bahwa Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Tentunya termasuk diri kita. Nah, lalu awalam yakfir birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala hal sesuatu? Menurut saya tidak cukup. Maka dari itu marilah dengan kita mengkaji Al-Quran ini untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru dan termasuk diri kita. Lalu ayat berikutnya, ayat 54. Ala innahu bimiryatin miliko irrobihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan. Dan ingatlah bahwa Allah Maha meliputi atas segala hal sesuatu. Itulah. Jadi tujuan kita mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah agar kita termasuk, bukan agar kita jangan sampai termasuk orang yang ragu tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Allah innahu bikulli syai'in muhit. Dan sesungguhnya Allah Maha meliputi atas segala hal sesuatu. Maaf. Dan ingatlah di situ Allah berfirman bahwa Allah Maha meliputi atas segala hal sesuatu. Itulah Allah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengetahui tentang pertemuan kita dengan Tuhan kita. Bahwa Allah itu Maha meliputi atas segala hal sesuatu, termasuk diri kita. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah. Jadi Allah itu Maha dekat. Saudara-saudari yang Allah muliakan, jadi apa yang akan Allah perlihatkan kepada kita? Bahwa dalam diri kita pun adalah tanda-tanda kebesarannya. Maka dari itu di sini saya akan mengajak. Sebelum kita mengkaji nanti surah Al-Fatihah, ini adalah pembukaan sebagai mukadimah. Dan di mana di sini kita akan membuka dulu pembahasan tentang judul, yang di mana judulnya adalah menguasai daya batin, naluri, intelektual, kecerdasan, dan intuisi. Saudara-saudari yang Allah muliakan, jadi di sini saya akan mengajak untuk mengembangkan kesadaran. Kesadaran yang penting di dalam kehidupan ini, yaitu 3 kesadaran. Satu adalah sadar diri. 2 adalah sadar agama. Dan sadar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah 3 kesadaran yang saya ingin ajak untuk dikembangkan di dalam kehidupan kita. Lalu sadar itu apa? Sadar itu banyak, diantaranya ada sadar hukum, sadar lingkungan, dan sebagainya. Yang saya akan ajak kesadaran yang terpenting untuk menjadi dasar fondasi untuk kehidupan manusia. Saudara-saudari yang Allah muliakan, sadar itu apa? Sadar itu adalah mengetahui, namun mengetahui secara keseluruhannya. Karena manusia adalah makhluk mental, jadi di situ kita mengetahui kehidupan mentalnya, kehidupan jiwanya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, 3 kesadaran itu sangat penting. Kenapa bilang saya sangat penting? Salah satu contoh, orang yang kesurupan, apabila dia sadar dirinya, sadar kepada agama dan sadar kepada Tuhannya, kesurupannya itu akan sembuh, setannya akan mabuk. Itulah pentingnya sadar diri. Lalu
Ada lagi di antaranya orang yang sakit jiwa. Nah, ini penting juga. Ketika orang sakit jiwa karena narkoba, sakit jiwa karena putus asa, putus cinta, ditinggal sang kekasih yang dicinta dan sebagainya, sampai melunta-lunta ke kota-kota tanpa alasan yang jelas. Ketika dia sadar dirinya, sadar kepada Tuhannya, dia akan dengan sendirinya sebenarnya menyembuhkan dirinya itu. Maka itulah pentingnya di sini kita membangunkan kesadaran diri itu. Ini yang terpenting lagi untuk orang yang sakit jiwa akut. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Apa sakit jiwa akut itu? Sakit jiwa yang datang-datangan. Ketika melihat kesempatan yang baik, disitulah dia sakit jiwa. Lalu sakit jiwa apa itu? Di antaranya adalah orang yang tidak memperdulikan hak orang lain, menyepelekan orang lain, suka mencuri, suka merampok, korupsi. Dia mengikuti batin nalurinya yang dimana kehidupan naluri yang sangat rendah dia ikuti, yang pantas hanya diikuti oleh kehidupan binatang. Tamak, rakus, serakah, tidak mempedulikan makhluk yang lain. Itulah orang yang sakit jiwa akut, yang tidak pantas dijalani oleh kehidupan manusia. Kalau dia sadar dirinya orang yang seperti itu, sadar kepada agamanya, dan sadar kepada Tuhannya, dia akan dengan sendirinya menyembuhkan dirinya itu. Karena apa? Karena dia akan tahu bahwa yang dia perbuat itu tidak benar. Bahwa yang dia perbuat itu melanggar hukum. Dilarang Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum dia. Dan hukuman Tuhan tidak ada yang dapat lari darinya. Hukum sebab dan akibat itulah hukuman Tuhan di dunia. Hukum sebab dan akibat di akhirat pun. Di dunia hukum yang dekat Tuhan akan memberikannya. Tidak bisa lari semua makhluk dari hukum Tuhan. Sudah jelas di akhirat. Sebab perbuatan yang jelek di dunia pun mendapat hukuman, apalagi di akhirat. Hukumannya lebih berat dan lebih kekal. Di dunia pun sebenarnya Tuhan itu memberikan hukuman itu. Dengan Tuhan menciptakan manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang disempurnakan oleh Allah, yang dimana di situ memiliki batin intelektual dan kecerdasan. Manusia bisa sadar mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah tercipta hukum. Itu adalah kehendak Allah. Allah menciptakan manusia, fitrahnya seperti itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah tujuan saya. Dengan kita mengembangkan tiga kesadaran itu untuk kita kembangkan, karena ini menurut saya sangat penting di dalam kehidupan ini. Sadar diri berarti kita mengetahui diri, mengetahui keseluruhannya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah tujuan saya di sini. Karena menyangkut lagi durasi, saya potong dulu sejenak. Ini pembahasan terakhir di dalam episode yang kedua adalah tentang tiga kesadaran. Nanti saya akan sambungkan ke episode yang ketiga. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.